Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan pelajaran kita dalam Quantum Reading Quran. Belajar mudah, cepat, menyenangkan, membaca Al-Quran secara tartil. Berikutnya di prinsip yang ketiga, kita akan pelajari bagaimana cara membaca ayat-ayat gharibah dalam Al-Quran. Ingat, di awal sudah saya sampaikan bahwa ayat gharibah adalah ayat-ayat asing, ayat-ayat yang memerlukan cara khusus dalam membacanya. Hal pertama dalam Al-Quran yang berkaitan dengan ayat-ayat gharibah adalah huruf muqatta'ah, yaitu surat yang seringkali kita temui diawali dengan ayat yang terdiri dari rangkaian huruf yang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang tahu apa maknanya. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat pertama, Ali Imran ayat pertama, surat Yasin, dan lain sebagainya. Bagaimana cara kita membaca huruf muqatta'ah? Langkah pertama, lafalkan setiap huruf yang kita temui dalam ayat tersebut. Contoh, misalkan surat Al-Baqarah ayat pertama yang terdiri dari alif, lam, dan mim. Maka langkah pertama adalah sebutkan huruf demi hurufnya. Alif, lam, dan mim. Kemudian langkah kedua, panjangkan ketika kita menemukan ada huruf yang disertai dengan tanda bendera di atasnya. Contoh, lam, kemudian mim. Selanjutnya langkah yang ketiga, tahan suaranya ketika kita menemukan ada mim yang berwarna, atau ketika kita menemukan ada nun mati bertemu dengan huruf-huruf ikhfah. Contoh surat Al-Baqarah, alif, lam. Kenapa lamnya panjang? Karena di atasnya ada bendera. Kemudian masuk ke huruf mim, perhatikan mimnya diberi warna, tanda suara ditahan. Tidak boleh tergesa-gesa. Lam. Setelah mimnya ditahan, kemudian mimnya dipanjangkan. Mim. Perhatikan lengkapnya. Alif, lam, mim. Demikian poin pertama dalam ayat gharibah, bagaimana kita melafalkan huruf-huruf muqatta'ah. Selanjutnya yang kedua, hamzah wasal. Hamzah wasal adalah hamzah yang hanya dibaca kalau posisinya berada di awal kalimat. Di dalam Al-Quran, hamzah wasal seringkali ditulis tanpa harokat, sehingga kemudian terkadang kita bingung. Apakah dibaca A, dibaca I, atau dibaca U? Berikut saya sampaikan cara yang mudah bagaimana menentukan harokat pada hamzah wasal. Pertama, baca hamzah wasal dengan harokat A kalau hamzah wasal diikuti oleh huruf lam. Contoh, alhamdu. Perhatikan, bukan ulhamdu atau ilhamdu, tapi dibaca alhamdu. Yang kedua, ketika hamzah wasal tidak diikuti oleh huruf lam, maka baca dengan U. Kalau huruf pertama juga berharokat U. Contoh, ud'u. Sekali lagi perhatikan, dibaca tidak ad'u, tidak dibaca id'u, tapi ud'u. Kenapa dibaca ud'u? Pertama tidak ada lam, dan huruf hidup pertamanya adalah U. Nah, perhatikan, dikecualikan pada surat Al-Ahqaf ayat keempat. Ketika kita membaca surat Al-Ahqaf ayat keempat, tertulis seharusnya dibaca u'tuni. Tetapi Al-Ahqaf ayat 4 tidak dibaca u'tuni, tetapi dibaca ituni. Hamzah wasalnya dibaca dengan harokat kasrah dan kemudian diayunkan suaranya. Perhatikan, ituni. Tapi ini berlaku kalau kita membacanya di awal kata. Sementara kalau kita sambung dari ayat sebelumnya, maka dibaca seperti yang kita lihat dalam Al-Quran. Perhatikan contoh, am lahum syirkum
fis samawati tuni. Perhatikan, fis samawati tuni. Kalau di awal dibacanya ituni, seharusnya utuni, tapi ingat Al-Ahqaf ayat 4 dibacanya ituni bi kitabim min qabli hadza. Demikian poin yang kedua dalam ayat gharibah. Kemudian yang ketiga, ada istilah nun wiqayah. Nun wiqayah ini adalah nun yang mesti dibaca dengan harokat kasrah ketika kita mendapatkan huruf yang berharokat tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Tanwin yang seharusnya dibaca an, in, un ketika bertemu dengan hamzah wasal, maka dibaca bukan lagi an, in, un, tapi dibaca ani, uni, dan ini. Ban, bin, bun dibaca bani, buni, bini. Tan, tin, tun dibaca tani, tuni, tini, dan seterusnya. Contoh, perhatikan. Wailul likulli humazatin lumazatin alladzi jama'a malan wa addadah. Jadi kalau kita menyambungkan ayat pertama dengan ayat keduanya, perhatikan kata lumazatin bertemu dengan alladzi, maka lumazatin dibaca tidak menjadi tin tapi tini. Lumazatinil ladzi. Perhatikan sekali lagi. Wailul likulli humazatin lumazatinil ladzi jama'a malan wa addadah. Yang keempat, sahabat Quran sekalian, kita akan menemukan di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang berisikan perintah untuk bersujud. Ayat tersebut disebut dengan ayat sajadah. Kalau kita membaca salah satu di antara ayat sajadah, contoh misalkan di surat Al-Alaq ayat terakhir, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, maka selesai kita membaca waqtarib, disunnahkan untuk bersujud terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan kepada ayat berikutnya, baik di dalam salat ataupun di luar salat. Apa yang kita lakukan saat bersujud? Baca doa. Apa doa yang kita baca? Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sekali lagi, kalau kita menemukan ada ayat sajadah, ada 15 ayat sajadah dalam Al-Quran, maka disunnahkan terlebih dahulu untuk bersujud sebelum kita melanjutkan pada ayat berikutnya. Ayat sajadah dalam Al-Quran ditunjukkan dengan tanda seperti ini. Yang kelima, saktah. Saktah adalah berhenti sejenak saat kita membaca Al-Quran tanpa bernafas, sekedar 2 harokat. Di dalam Al-Quran, saktah terdapat pada 4 tempat. Pertama, ketika kita mau menyambung antara ayat pertama dengan ayat kedua dalam surat Al-Kahfi. Perhatikan contoh berikut. Walam yaj'al lahu iwaja. Berhenti sejenak, tahan nafasnya. Kemudian sambung dengan ayat berikutnya dengan menggunakan nafas yang sama. Perhatikan. Walam yaj'al lahu iwaja qayyima. Berikutnya yang keenam, ishmam. Ishmam adalah menampakkan dhammah yang terbuang dengan isyarat bibir. Sahabat Al-Quran, jadi ingat ketika kita membaca surat Yusuf masuk kepada ayat 11, kalimat la ta'manna sebetulnya ada dhammah yang terbuang. La ta'manuna. La ta'manuna, kata nu dalam ayat tersebut diidghamkan dengan na, tapi kemudian dhammahnya terbuang. Nah, dhammah yang terbuang itu ditampakkan dengan isyarat bibir yang disebut dengan ishmam. Perhatikan pembacaan ishmam dalam surat Yusuf ayat ke-11. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. Yang ketujuh adalah imalah.
Imalah terdapat pada surat Hud ayat ke-41. Perhatikan, dalam ayat ke-41 surat Hud terdapat kata majraha. Dibaca imalah. Imalah adalah membaca harokat fathah dimiringkan ke kasrah. Majraha dibaca majreha. Perhatikan contoh lengkapnya. Wa qala rakabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Berikutnya yang ke-8 adalah tashil. Tashil adalah membaca hamzah yang kedua dengan suara yang ringan. Saat kita membaca surat Fussilat ayat ke-44. Perhatikan, pada Fussilat 44 ada kata a'ajamiyun. Kalimat a'ajamiyun, hamzah keduanya dibaca dengan suara yang ringan. Perhatikan contoh berikut ini. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa arabi. Perhatikan, tidak dibaca a tapi a'jamiyyu wa arabi. Jadi a dibaca a'jamiyyu wa arabi. Sekali lagi perhatikan. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa arabi. Berikutnya yang ke-9 adalah naqal. Naqal adalah memindahkan harokat hamzah ke huruf sukun sebelumnya. Dalam Al-Quran, naqal terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Kalimat bi'sal ismu, hamzah yang berharokat kasrah menjadi hilang. Dan harokatnya kemudian dipindahkan ke huruf lam sebelumnya. Seharusnya dibaca bi'sal ismu, tetapi di naqal dibaca menjadi bi'salismu. Perhatikan contohnya. Salismul fusuqu ba'dal iman. Demikian naqal. Dan yang ke-10 adalah as-sifrul mustadir. As-sifrul mustadir adalah bulatan penuh. Di dalam Al-Quran ada huruf alif, ya mati dan waw mati tertulis, tetapi tidak untuk dilafalkan. Nah, huruf alif, ya mati dan waw mati yang ditulis tetapi tidak dilafalkan diberi tanda as-sifrul mustadir atau diberi bulatan penuh. Contoh, ulaika. Perhatikan kata ulaika, setelah u terdapat waw, tetapi waw tersebut tidak dibaca. Perhatikan di atasnya terdapat ada bulatan penuh. Dibacanya tidak ulaika, tidak, tapi ulaika. Contoh lain, ya ulil, tidak dibaca ulil, tapi ya ulil albab. Yang ke-11, as-sifrul mustatilul qaim. Di dalam Al-Quran ada alif yang ditulis tetapi tidak dibaca, sama dengan as-sifrul mustadir, tetapi tetap dibaca panjang ketika berwakaf atau berhenti. Contoh misalkan semua kata ana dalam Al-Quran senantiasa dibaca pendek. Kalau kita baca nyambung, wala ana abidum ma abattum, tidak dibaca begini, wala ana abidun, tidak. Tapi pendekkan saja, wala ana abidum ma abattum. Tetapi ketika kita berhenti pada kata ana, maka suaranya memanjang. Wala ana. Contoh lain, wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Kalau berhenti, qawarir dipanjangkan, tetapi kalau dibaca nyambung dengan ayat berikutnya, maka kata qawarira dibaca pendek. Perhatikan,
wa akwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Demikian as-sifrul mustatilul qaim. Kemudian yang ke-12, ada ayat yang boleh dibaca dengan dua cara, yaitu ketika kita membaca surat Ar-Rum ayat 54, kata dha'fin dan dha'fa pada ayat tersebut boleh dibaca dengan menggunakan harokat dhammah menjadi du'fin, du'fa. Perhatikan contoh cara pertama. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah. Contoh cara yang kedua. Allahul ladzi khalaqakum min du'fin thumma ja'ala min ba'di du'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin du'fan wa shaybah. Jadi perhatikan dha'fin, dha'fa dalam surat Ar-Rum 54 boleh dibaca dengan du'fin, du'fa dengan satu syarat konsisten. Kalau membacanya dengan dha' berharokat fathah maka semua dibaca fathah, dan ketika membacanya dengan harokat dhammah maka semuanya konsisten dibaca dengan dhammah. Yang terakhir, yang ke-13 adalah waqaf wal ibtidah. Bagian dari tartil membaca Al-Quran kita adalah memahami di mana kita harus berhenti dan dari mana kita harus memulai setelah kita berhenti, yang disebut dengan waqaf wal ibtidah. Hal ini penting kita kuasai, kita fahami. Kenapa? Walaupun bacaan Quran kita bagus, tetapi ketika kita salah dalam menjeda sebuah ayat, bisa jadi maknanya akan berubah. Seperti halnya dalam bahasa Indonesia, kalimat budi makan, kucing mati. Dengan wakaf atau jeda berhenti yang berbeda akan melahirkan makna yang berbeda pula. Budi makan, kucing mati. Budi makan kucing mati. Budi makan kucing mati. Tentunya tiga wakaf yang berbeda ini walaupun kalimatnya sama memiliki makna yang berlainan. Begitulah barangkali ilustrasi tentang pentingnya wakaf wal ibtidah. Ketika kita membaca Al-Quran saat salah dalam berwakaf, salah kita dalam berhenti, bisa jadi maknanya akan berubah. Oleh karena itu, sekali lagi, bagian dari tartil kita harus mengetahui di mana kita harus berhenti dan dari mana kita memulai setelah kita berhenti saat kita membaca Al-Quran. Berikut, saya sampaikan bagaimana cara atau kaidah praktis dalam berwakaf dan beribtidah ketika kita tidak memahami bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Pertama, jadikan akhir ayat adalah menjadi patokan kita berhenti ketika membaca Al-Quran. Contoh, wal 'asr innal insana lafi khusr. Jadi berhentilah di akhir ayat, kemudian ibtidah atau memulainya kembali di ayat berikutnya. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jadi saat kita baca Al-Quran, berhentilah senantiasa di akhir ayat dan memulai kembali pada ayat berikutnya. Kemudian yang kedua, saat kita menemukan ayat yang panjang yang tidak mungkin kita berhenti dalam satu nafas, maka langkah yang kedua adalah ikuti tanda-tanda pemberhentian atau dikenal dengan tanda-tanda wakaf. Berhentilah di setiap tanda wakaf dan memulai kembali di ayat berikutnya. Kecuali satu tanda, yaitu lam alif yang memiliki makna mamnu' lil waqfi, dilarang berhenti. Perhatikan contoh berikut ini. Qulillahumma
malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Berhenti, ada tanda waqaf, kemudian nyambung pada kalimat berikutnya. Wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Sampai kemudian kita berhenti di akhir ayat. Ini langkah yang kedua. Jadi sekali lagi, kalau kita menemukan ayat yang panjang yang nggak mungkin kita membacanya dalam satu nafas kita, maka ikuti tanda-tanda waqaf. Kecuali satu sekali lagi, yaitu lam alif yang memiliki arti mamnu'u lil waqfi, dilarang berhenti. Dan terakhir yang ketiga, saat kita menemukan ayat yang panjang, kemudian tanda waqaf juga tidak kita temukan, sementara nafas kita terbatas, nafas kita mau habis, maka langkah yang ketiga, berhentilah di akhir nafas. Contoh misalkan, jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Berhenti pada kalimat tajri min tahtihal anhar bukan karena di situ adalah akhir ayat atau adanya tanda waqaf, tetapi berhenti pada kalimat tersebut karena memang habis nafas. Di dalam ilmu tajwid disebut dengan waqaf idtirari. Waqaf atau berhenti disebabkan karena ada satu kondisi darurat, yaitu diantaranya adalah habis nafas. Maka berhentilah di akhir nafas kita. Nah, ketika kita berhenti pada waqaf idtirari, waqaf dalam keadaan darurat, pertanyaannya adalah di mana kita memulai setelah kita berwaqaf dalam keadaan darurat seperti habis nafas? Maka yang paling mudah adalah mengulang 1, 2, atau 3 kata sebelumnya. Yang penting tidak mengulang dari awal atau mengulang dari tengah-tengah kata. Dari mana kita tahu itu tengah-tengah kata atau bukan? Maka cara yang paling simpel adalah memulai dari huruf waw, fa, hatta, illa, min, dan kata-kata sambung yang lainnya. Contoh, jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Kita ulang dari min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Ada tanda waqaf, maka kita berhenti. Kita lanjutkan pada kalimat berikutnya. Radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Demikian panduan praktis dalam berwaqaf dan beribtida saat kita membaca Al-Quran. Dan seiring dengan selesainya waqaf dan ibtida, selesai pula pelajaran kita dalam metode quantum reading Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua menjadi keluarganya yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna lillahi ahlina minan nas." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki keluarga di antara manusia. Para sahabat bertanya, "Manhum ya Rasulullah?" Para sahabat bertanya, "Siapa ya Rasulullah keluarga Allah yang begitu istimewa di antara manusia?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Ahlul Quran huwa ahlullahi fil ardi wa khassatuhu." Ahli Al-Quran, dialah keluarga Allah di muka bumi ini dan orang-orang yang istimewa di sisinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semua agar kita bisa menjadikan diri kita orang-orang yang layak disebut sebagai Ahlul Quran di muka bumi ini. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.